Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentaris sepak bola dengan kesotawan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay, nonton, komen, like, dan subscribe channel YouTube gue, yang selalu dengerin podcast Boba Bola banget di aplikasi Noise yang ada di link di deskripsi. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, tepatnya hari Senin, gue baru upload sorean ya. Karena ya ada kesibukan lah yang tidak bisa dihindari. Nah, tapi entah kenapa hari ini terasa sangat dingin. Ternyata terpaut 5 poin Barcelona win, Madrid draw. Sementara 5 poin Barcelona memimpin klasmen La Liga. Hari ini gue akan membahas bapuknya Liverpool, kesulitan Madrid dalam meraih kemenangan, dan hancurnya pola Real Madrid. Ini mungkin fans Madrid, lu kalau mau stay nggak apa-apa. Ada beberapa poin yang kayaknya lu bisa sepakat gitu sama gue. Nggak sepakat sih juga nggak apa-apa, tapi lu harus simak sampai akhir video. Dan ada undian Copa del Rey yang akan diundi kalau nggak salah ya hari ini jam 7 sampai jam 7 malam. Jadi tersisa 4 tim, ada Osasuna, Barcelona, Athletic Bilbao, dan Real Madrid. Nanti akan diundi ya. Kalau ketemu siapapun Barcelona sih ketemunya pede-pede aja walaupun Dembele lagi cedera. Oke. Kita ngomongin Liverpool dulu pertama ya. Liverpool nggak usah banyak-banyak lah. Liverpool kayak lagi kopong aja, tengahnya lagi kosong, dan sedang menjadi tim mediocre ya, Liverpool. Jadi siap-siap aja buat tahun ini. Liga Inggris sudah jauh, FA udah pada jauh semua lah. Tinggal Liga Champion juga ketemunya Madrid. Kalau Liga Champion mati, udah siap-siap aja. Liver itu ya apa sih, sakit hati ya, penyakit hati. Pool itu kolam renang, jadi siap-siap aja nanti di kolam renang tuh isinya orang-orang yang sakit hati karena mendukung Liverpool. Nah, tapi yang lebih seru Madrid nih, karena kita pecinta La Liga. Buat pecinta La Liga, gua sebelumnya nanya dulu mungkin. Ini La Liga nih ya, otomatis nih biasanya yang cinta La Liga itu pasti fans Madrid, fans Barcelona, yang paling baru-baru mungkin fans Atletico. Nah, gue mau tanya, silakan di komen di bawah. Selain ketiga klub ini, atau ada Valencia, ada Sevilla lah ya. Oke, ambil 5, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Atletico. Selain itu lu suka klub mana? Gue suka Sociedad. Villarreal pun gue suka. Karena kalau lu pelajarin lagi tentang filosofi klubnya, daerahnya seperti apa, itu lu makin nikmat sebenarnya nonton La Liga. Makanya orang La Liga punya jargon is not a football, is a La Liga gitu. Jadi dia menganggap kalau La Liga tuh ya lebih dari sepak bola lah. Jadi lebih banyak maknanya itu La Liga dari sepak bola yang hanya kita lihat di lapangan. Oke. Tiba-tiba 3 menit aja, langsung nih poinnya di 3 menit. Seperti biasa, Madrid kalau template-nya sudah kebaca, dia nggak punya improvisasi lain. Dia tidak punya variasi serangan lain. Ya, kapan Madrid terakhir punya wingback yang inverted, yang kayak Marcelo? Marcelo selain bisa overlap jauh naik ke atas, dia bisa ke tengah masuk. Valverde bisa kalau ditaruh kanan mungkin. Nah, itu memang tugasnya dia. Tapi back udah ada yang nggak seperti itu. Udah nggak ada lagi yang seperti itu. Sekarang gelandang Madrid kalau disebut siapa yang bisa jadi second striker atau bisa masuk nerobos ke depan, selain Modric yang dulu, gue belum ngelihat lagi. Jadi gini nih, kalau tim yang banyak improvisasinya tuh nggak template. Biasanya kan Madrid tak Vinicius, Benzema. Bahkan semalam Benzema ketika jadi dia turun-turun ke belakang, di depannya kosong gitu, nggak ada isi, nggak ada fluid di depan tuh, nggak ada. Jadi memang template gitu. Ketika Benzema-nya mau improvisasi mungkin, tapi ya pelatih bilang nggak usah, lu harus template aja. Kita biasa template hasilnya menang. Nah, kalau main jelek terus kalah, itu yang gue bilang kesalnya tuh ampun-ampunan. Seperti itu. Coba kalau kita lihat Barcelona, kenapa Pedri bisa golin, Gavi bisa golin, improvisasinya banyak. Ya walaupun rentan buat di counter gitu, tapi
ya dia bisa golin kapanpun gitu sebenarnya. Kecuali Ansu Fati. Seperti itu Madrid kondisinya sekarang. Tapi ya kemarin sih tetap main 4-3-3 ya. Kita lihat di sana Carvajal yang cedera, terpaksa harus memainkan Nacho. Sebenarnya Carvajal sama Nacho juga skillnya nggak jauh beda. Mendy di kiri akhirnya dia mengalami cedera juga ya. Terus Modric juga udah tua, udah nggak terlalu kelihatan. Yang gue sayangkan, gue sebagai pecinta gelandang, gue ngomong pecinta mulu, pecinta gelandang di lini tengah, Fede Valverde abis Piala Dunia kemana? Bahkan pas saat Piala Dunia kayaknya dia udah lupa cara main bola. Kalau mau jadi gelandang, umpannya nggak ada umpan-umpan mematikan kayak Guti. Lu dulu punya Modric, Kroos pun keren. Gue nggak ngeliat umpan Valverde setelah Piala Dunia kayak apa ya. Golnya juga, ya mungkin dia akselerasi 1 lawan 1 selain adu sprint dia nggak bisa gitu. Tapi dia punya shootnya juga sekarang ngawang-ngawang kemana ke tengah. Kroos, biasa ada Casemiro yang lumayan menjadi holding yang kokoh gitu. Tapi gara-gara yang main Camavinga mungkin ya belum se-Casemiro lah ya bisa dibilang. Itu memaksa Kroos tuh nggak terlalu bisa naik jauh ke depan. Malah dia bener-bener jadi double pivot yang menjaga kedalaman. Banyak nih masalah Madrid nih. Hazard, coba kita lihat. Hazard itu kan opsi ketika striker atau wing lu pada cedera, Hazard bisa main. Dia cedera lagi. Kesian banget dah gue sama Hazard dah. Mau udah gemuk badannya lebih dari waktu di Chelsea, tapi habis cedera sembuh main gak perform, cedera lagi. Ya kesian aja. Bahkan Vini kalau dia udah dikantongin, udah kelihatan banget Madrid gak hidup. Rodrigo pun gue bilang, Rodrigo untuk dikasih beban dari awal dia belum bisa, kecuali dia main jadi pengganti. Ya, dia main jadi pengganti, tiba-tiba merubah keadaan, dia emang ahlinya di situ. Tapi untuk pertama terus bikin gol, ayo, lu tulang punggung di lu nih, belum bisa Rodrigo. Seperti itu adanya Real Madrid. Template yang biasanya templatenya menciptakan gol dan membuahkan kemenangan, itu sudah dibaca sama musuh. Nah, ketika itu udah dibaca sama musuh, dia nggak ada improvisasi lain. Dia nggak punya gelandang siapa. Sekarang gelandangnya Ceballos. Ya Ceballos bukan Modric waktu muda. Ceballos bukan, umpannya nggak se-Toni Kroos waktu muda gitu. Jadi di tengah Madrid ini benar-benar kosong. Ketika Benzema, Vini nggak bisa ngapa-ngapain, tengahnya ini nggak ada gedoran ya. Kecuali mungkin ketika Modric 2 atau 3 tahun lalu itu nggak ada gedoran. Kalau Benzema cedera pun siapa gantinya? Siapa coba? Nggak ada. Itu yang terjadi sama Madrid. Nah, terlebih Sociedad, ya sebenarnya imbang 0-0 juga dia udah happy lawan Madrid. Sociedad ini lebih tenang main. Madrid sebenarnya tuh ketika musuhnya ball position, ketika musuhnya megang bola build up dari bawah, dia malah seneng. Kalau masih bisa dipres di atas. Kalau enggak ya kita tungguin di belakang. Tapi semalam, karena Madrid yang kontrol permainan, yang kontrol position ball sampai 60-an, ya itu bukan Madrid gitu. Madrid ya kehitung lah beberapa kali dia menang, unggul position banyak, terus nyerang gol, enggak. Dia lebih ke nahan counter. Terbukti beberapa kali peluang ada Vini 1 lawan 1 itu kan justru dari abis set piece Sociedad yang gagal terus counter set piece. Ya biasanya kan golnya kayak gitu. Tapi kalau itu udah nggak gol, gimana lagi cara ngegolinnya? Itu yang terjadi pada Madrid. Nah, Sociedad nih, gue sebenarnya seneng Sociedad kedatangan Kubo. Ini Kubo nih harusnya nih aset Asia nih. Dia tuh Kubo pun sama Kagawa, gue masih megang Kubo loh. Siapa lagi sama Jepang sekarang, gue masih megang Kubo. Tapi sayang banget kalau Kubo jatuh di tangan atau agen yang salah, atau circle-nya nggak bener buat Kubonya sendiri. Ini pemain bagus, kenceng lari, megang bola pun lengket. Ya Asia tapi Eropanya ada gitu. Jangan sampai lah, ini aset menurut gue Kubo. Masih muda juga, dia sepantaran Xavi Simon kan waktu itu. Nah, yang menyedihkan, yang gue sedikit agak kecewa dari Sociedad, turunnya perform Oyarzabal. Bahkan ketika lu sebagai penonton bola, lu pasti punya feeling, anjing ini harusnya diganti nih. Dan ternyata benar diganti, Oyarzabal harus ditarik. Itu dia, dulu dia punya Januzaj, dulu dia punya wing flank yang megang bolanya lengket, tapi gue nggak ngeliat selain Oyarzabal. Nah, makanya ketika Oyarzabal selesai,
ya udahlah, ini mungkin dia mau nahan, si Sociedad mau nahan. Nah, yang kita lihat di sini Sorloth waktu La Liga ngeposting itu apa sih namanya, kapasitas yang kalau udah di FIFA, ranking FIFA nilainya itu kayak Vini 90, ini 90, Pedri 90, Sorloth 76. Gue nggak setuju karena Sorloth menurut gue pemain bagus. Dia penyerang, badannya gede, megang bolanya kuat, speednya juga kenceng. Sorloth kalau dapat support itu oke, tapi dia belum dapat support yang banyak. Jadi ini salah satu potensi juga buat Sociedad. Ya, dulu mungkin dia ada Isak yang ya punya kecepatan juga. Portu juga dulu punya kecepatan, tapi ya udah, ini udah ganti era Sociedad. Jadi yang ada seperti sekarang ketika Oyarzabal buntu, ya yang main masuk menggantikan Oyarzabal adalah orang yang berada di level Oyarzabal. Makanya ketika Oyarzabal diganti, gue udah feeling ini nahan nih. Imbang pun Sociedad hasilnya untung lah buat Sociedad seperti itu. Kubo nih, Kubo nih harus jadi aset menurut gue. Selebihnya menurut gue, kalau bisa dibilang man of the match, beberapa kali kiper Sociedad itu menyelamatkan dari kebobolan ya. Vini, tendangan Benzema, banyak lah. Semua main bagus sih, tapi ya udah, gue udah duga kalau Madrid menguasai bola lebih banyak, dia yang mengendalikan permainan, ya agak susah buat golin. Kalau musuhnya bisa lebih sabar, matiin Vini, matiin Benzema, udah itu susah Madrid. Dia nggak punya gelandang yang tiba-tiba bisa golin, punya akselerasi bagus. Gitu aja ya, kita lihat. Nah, pertanyaan gue jangan lupa dijawab. Siapa lu suka sama klub apalagi selain klub pertama yang lu senengin di La Liga? Gue Barcelona, gue seneng Sociedad, gue seneng Villarreal, Betis, ya itulah mungkin ya. Girona main oke, tapi gue nggak, untuk kotanya oke, cuman sepak bolanya gue belum terlalu menikmati Girona. Tapi kira-kira itu, silahkan dijawab. Dan jangan lupa setiap Selasa dan Jumat dengerin podcast Bola Banget di aplikasi Noise, NOICE. Terima kasih teman-teman.